Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Qala ta'ala ayatan fi ayatil ukhra, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman satarallahu yawmal qiyamah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul mahbub, kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga akhirul mahbub sahabat serta para orang tua, para jamaah, para hujjah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik, inayah, hidayah kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah. Digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala cenderung untuk melakukan kebaikan. Karena memang banyak juga orang yang tidak dipilih sama Allah, sebaliknya dia cenderung hobi suka berbuat keburukan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, kita dan anak keturunan kita orang-orang yang tidak dipilih sama Allah dalam kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Makanya kenapa kita wajib berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Minimal 17 kali, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya, bahkan perlu ditambah, jangan hanya 17, ditambah lagi itu di dalam ya, sholat hajatnya, di dalam tahajudnya, taubatnya, mutlaknya, sholat duhanya. Maka perbanyak sholat itu, sesungguhnya di dalamnya ada Al-Fatihah yang kita baca. Kita memohon kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau kita sudah dapat jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan diarahkan sama Allah. Pikiran kita diarahin sama Allah, niat kita diarahin sama Allah, lalu perilaku kita juga sama dibimbing sama Allah. Itulah manfaatnya kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus membimbing kita, membimbing pasangan kita, membimbing anak-anak kita, dzurriyyah kita, tetangga-tetangga kita untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita pun berharap mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, yang semuanya ini bersumber
dari Nabi Muhammad. Kita harus berterima kasih ke Rasulullah, dikenalkan oleh beliau tata cara ibadah kepada Allah, bagaimana kaifiat wudu, kaifiat salat, kaifiat tayamum, ya, kaifiat kita melakukan saum baik fardu ataupun sunnah, kaifiat haji umroh, kaifiat zakat baik mal ataupun fitrah, kaifiat bagaimana kita hubungan sesama manusia. Ini semua dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Guru kita ini Nabi Muhammad, murabbi ruh kita ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya ilmu sumbernya dari Allah. Beliau gurunya langsung yaitu malaikat Jibril alaihissalam, sayyidul malaikah. Dan Muhammad itu gurunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Gak tanggung-tanggung hati, gak ada guru ya manusia biasa, gak ada, langsung malaikat. Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf, tapi langsung diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Iqra. Kata malaikat Jibril, "Ma'a Nabi Qori." Saya enggak bisa baca. Iqra, baca lagi. Ma'a Nabi Qori. Saya enggak bisa baca ini. Iqra. Baca. Atas izin Allah Nabi Muhammad difasihkan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang tidak tahu jadi tahu, itu Allah yang ngasih tahu. 30 juz, 114 surah, 6666 ya ayat. Itu jutaan bahkan miliaran huruf. Satu hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf. Maka orang yang membaca alif lam mim memperoleh 30 kebaikan. Kalau Al-Fatihah berapa huruf? Bismillah aja udah 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap hurufnya dalam satu riwayat itu ada yang menjaga, yaitu malaikat Allah. Maka kalau orang banyak hafalan pada dirinya, itu diri kita dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang yang hafidh Quran, orang yang gemar baca Al-Quran, dia jasadnya dijaga sama Allah. Kalau dia meninggal di alam barzah, kulitnya, tubuhnya tidak disentuh oleh makhluk yang ada dalam tanah. Ya, jangankan hafidh Quran, hadirin, guru ngaji Pak di Kerawang, sudah 15 tahun mau dipindah sama keluarganya di Jakarta. Guru ngaji ngajarin huruf hijaiyah A sampai Ya, ikhlas karena Allah. Ketika digali kelihatan kain kafannya masih utuh, jasadnya masih utuh. 15 tahun. Secara logika, padahal fitrahnya 7 hari sudah mulai membengkak. Di alam kubur itu sudah bengkak. Makanya kenapa ada 3 hari, 7 hari itu proses bahwa kita ini sedang ada perubahan fisik di alam kubur. 7 hari mulai membengkak, 40 hari sudah mulai mengeluarkan itu ya dari tubuh kita, belatung mulai hancur satu persatu terus. Tapi ada orang yang dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran mukjizat yang paling agung dari Allah. Kalau dibaca itu langsung efeknya bukan hanya yang membaca, tapi yang mendengar juga ada rasa bagaimana batin kita ini Masya Allah merasakan kesejukan, kedamaian. Karena memang Al-Quran itu kalam Allah. Nah, Nabi Muhammad ini jemaah rahimahullah
beliau langsung dapat ilmu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam, hafal Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an berjalan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pada belajar di situ. Akhirnya pada hafal Al-Qur'an. Sahabat punya murid tabi'in. Tabi'in punya murid tabi'in. Lalu para ulama terus ke sini. Para ulama yang hidup saat ini semua menggali sumber ilmunya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis itu dianjurkan oleh ulama jangan pernah luput, jangan pernah lupa kecuali majlis ilmu itu dibacain sholawat ke Rasulullah. Makanya dalam mukadimah masih ada sholawat supaya barokah majlis ta'limnya. Dalam sholat ada sholawat, dalam doa ada sholawat, pada khutbah ada sholawat. Di dalam sholat mayat atau jenazah ada sholawat. Sampai innaka hamidum majid, ada sholawat penting. Bahkan hadirin kita lahir wasilah sholawat diazankan. Ada kalimat Rasulullah kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya menghubungkan kita mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan selesai itu kita pun baca Allahumma rabbana hadhihi da'watan wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah. Siapa orang membaca doa setelah hajat, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dibaca. Selesai muazin lalu kita jawab, itu sunnah itu. Mana yang lebih utama kita jawab, azan yang di sini apa azan yang di sono? Maka jemaah rahimakumullah, kalau mungkin kita lagi jalan, pertama kali kita dengar adalah azan yang di jalan, ya kita jawab semampu kita, sedapatnya jawaban kita. Ya, tapi kalau kita sedang duduk di sini, fokus jawablah yang ada sedang azan di sini. Jadi nggak usah di sini aja kita jawab di sini, jawab di sana gitu kan, nggak perlu, cukup kita di sini saja fokus. Lalu dimanfaatkan setiap celah-celah azan itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Silakan berdoa kepada Allah di saat kita selesai menjawab seruan muazin, berdoalah kepada Allah, itu saatul ijabah. Selesai azannya, selesai iqamah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saat mustajabah, doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya sumbernya pengetahuan kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus kenang kebaikan beliau. Dengan apa? Dengan mencintai beliau dengan tulus. Warisan beliau kita jaga, amanah beliau kita pegang baik-baik. Di antaranya wasiat beliau, taraktu fikum amrayni antamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku wasiatkan dua wasiat, kalau kamu pegang baik-baik kamu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Qur'an, wa sunnati, dan sunnahku, kata Nabi Muhammad. Jadi wasiat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini wajib dipelajari. Jangan sampai anak cucu kita pintar bahasa Inggris, bahasa luar, tapi enggak tahu bahasa Arab, bahasa yang itu kita baca dalam setiap ibadah. Doa dalam sholat bahasa Arab. Sampai kalau kita meninggal dunia, malaikat munkar dan nakir menanya pakai bahasa man robuka, man nabiuka. Oh, keterangannya mati ning Jawa ya. Malaikat munkar nakir takut karo bahasa Jawa kok. Saka pangeran sira. Ya, nabi ne sira sapa? Kitab sira sapa? Rono kok. Ya, adanya man robuka, man nabiuka, ya kan? Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ma kitabuka, apakah kitabmu? Itu pakai bahasa Arab.
Doa-doa setiap ibadah itu pakai bahasa Arab. Maka orang yang belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, dia sudah niat memperoleh kebaikan dari Allah, dan dia otomatis orang yang belajar ilmu Al-Quran, ilmu Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Itu keutamaannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah masuki bulan Rabiul Awal. Bagaimana bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah, manusia yang paripurna, manusia yang enggak punya dosa, enggak punya kesalahan. Bahkan dalam suatu riwayat, satu kali pun Nabi Muhammad enggak pernah bohong. Makanya diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Termasuk yang rahimahumullah, Abu Jahal sebenarnya mengakui bahwa Nabi Muhammad dari kecil sampai beliau tua, sampai beliau enggak ada, udah pasti Muhammad ini Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jujur beliau, enggak pernah bohong sekalipun. Nah, kalau kita ini banyak bohong. Ya, kayaknya kalau sehari enggak bohong, ya kan, ada yang kurang. Ya, Allahu Akbar. Iya, makanya hadirin kita belajar jadi orang yang jujur, ya kan? Nah, jujur terhadap diri kita. Sudahkah kita tiap hari istighfar sama Allah, mohon ampun? Ya kan? Dosa kita ini banyak, Pak. Dosa kita ini Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang-orang tasawuf itu kalau hati sedetik ya tidak ingat kepada Allah, udah kategorinya lalai. Ya. Makanya usahakan jamaah rahimakumullah, kita kudu punya namanya zikir-zikir yang bisa ngikat setiap waktu. Itu ada amalan zikir buat kita. Disetting sama kita, pada asar kudu baca Quran nih, minimal berapa ayat pada asar, kudu tuh Pak. Jadi harus disetting, di mindset oleh kita. Jangan sampai setiap pada asar nggak ada nilai. Minimal setiap pada asar seandainya 50 ayat, terus turutin. Lalu pada maghrib seandainya mau baca Rahman, Waqiah, Al-Muluk, ya kan, sampai An-Naba atau Al-Dukhan, ditambah lagi malam Jumatnya Al-Kahfi. Didawamin tuh Pak amalan itu. Jadi kita sudah diikat dengan amaliyah yang soleh. Mau tidurnya zikir dulu, baca sholawat berapa kali. Ada keterangan hadirin, baca sholawat Jibril 100 aja, insya Allah dapat jaminan rezekinya lancar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu amalkan setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh sholawat itu, biar rezekinya lancar. Rezeki itu Pak bukan berbentuk duit doang Pak. Rezeki itu berbentuk lihat anak kita senyum pagi hari, lihat istri kita senyum pagi hari, itu rezeki dari Allah. Gitu. Pagi-pagi biasa kita ngasih uang belanja 50. Istri kita belum kasih duit 50 udah senyum duluan Pak. Itu rezeki dari Allah. Iya, assalamualaikum Umi. Iya, waalaikumsalam. Abi sehat sayang. Gitu kan? Alhamdulillah. Udah senang tuh. Dikasih duit 50, istrinya Masya Allah ceria. Makasih Abi biar banyak rezekinya. Allahumma kafin abdahu, ya Allah, semoga suamiku cukupkan rezekinya. Senyum, senang, ceria. Abi mau bikin teh manis atau mau bikin kopi, enak gitu kan, ceria. Itu rezeki dari Allah. Buat apa kita uangnya banyak tapi dikasih uang ya istri kita 50, tidak ada bahasa yang menyenangkan, tidak ada iringan doa buat suaminya, tidak ada tawaran untuk menyejukkan suaminya. Iya kan? Kita hadirin belajar bagaimana keluarga kita ini terus ya menjadi orang-orang yang selalu ceria, bahagia. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, Nabi Muhammad itu suka canda sama istri hadirin. Jadi candanya sama pasangan, suka apa canda. Kadang lari-lari gitu kan, kejar-kejaran sama Siti Aisyah.
Jadi enak gitu Pak, nggak kelihatan nggak punya duit gitu ya. Bapak juga begitu Pak, awal bulan ceria, ya kan, tengah bulan, akhir bulan sama pasangan, ya itu nikmat hadirin. Terus dipuji tuh istri kalau habis matang masakan, ya, habis makan dulu, ya sayang makasih, ya terus diambilin sama istrinya, lauknya udah disiapin makan, masya Allah sayang, masakannya enak banget, makasih ya. Sok begitu enggak Pak sama istri? Jujur Pak. Allah, biasakan tuh Rasulullah seperti itu hadirin. Ya. Saya tiap pagi kalau udah habis sarapan bilang makasih sayang. Habis minum teh makasih sayang. Kenapa? Ini masya Allah begitu berharga. Pasangan kita dari ba'da subuh Pak masak buat kita, buat anak-anak kita. Rela mengorbankan waktunya, mungkin lagi lelah, mungkin lagi kantuk, tapi demi itu masya Allah mencari ridho pasangannya, membahagiakan ya anak-anaknya, masak dengan tulus, dengan ikhlas. Maka pantas seorang wanita ketika dia taat kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nyucinya penggugur dosa, masaknya penggugur dosa, nyenengin suaminya penggugur dosa, nyenengin anak-anaknya penggugur dosa. Maka pantas ketika seorang istri ya dipindahkan itu oleh ayahnya ijab qabul sama laki-laki sebagai pasangannya, maka hak tanggung jawab mutlak kepada suaminya. Maka sekarang surganya istri ada pada suaminya. Begitu Pak. Jadi kalau udah istrinya udah benar-benar tulus ya nyenengin pasangannya, ini surga buat istri. Jadi kalau kita yang laki-laki sampai mati Pak, itu ridhonya ada pada bunda kita. Jadi walaupun kita sudah tua, ibu kita masih ada, cari ridho daripada orang tua kita, bunda kita, ayah bunda kita. Jangan sampai karena kita punya pasangan, ibu kita diterlenakan. Sayangnya lebih kepada pasangan kita ketimbang bunda kita. Padahal surganya kita itu ada pada bunda kita. Kalau istri tadi itu ada pada suaminya. Maka kita selama ada ayah bunda kita masih hidup, maka kita lebih utamakan. Kan kata Nabi begitu. Seakan-akan ya harta kita ini semua milik orang tua kita. Ya, laka wa maluka. Lihat nih, gitu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi kalau ada orang tua kita minta sama kita, jangan pernah ditolak. Kalau mungkin ada, nah bapak pinjam duit, bukan pinjam. Harta kita punya orang tua, kasih. Jangan pernah ditagih hadirin. Nah, emak bapak nggak punya duit, pengen makan. No, rumah bapak sebelah sono bocor. Ya, maka kita harus itu penuhi semuanya. Hak kita anak terhadap orang tua. Di antaranya kalau orang tua kita belum punya tempat tinggal, kasih tempat tinggal yang layak. Kalau orang tua kita jamaah rahimakumullah belum punya pakaian yang layak, belikan pakaian yang layak. Kasih makanan yang enak buat orang tua kita. Bikin orang tua kita ridho sama kita, mumpung masih ada keramat di dunia. Kata Rasulullah, kalau sudah orang tua kita meninggal dunia, terputus wasilah ijabahnya doa di hadapan Allah dengan istajab, dengan makbulnya, tidak ada halangan di hadapan Allah. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, wasilah itu terputus, sudah nggak ada lagi yang diandalkan. Tapi kalau masih ada jemaah rahimakumullah orang tua kandung, mertua kita sama itu. Mertua sama Pak, jangan dibedain. Kalau nanti bapak lebaran beli baju, ya kan, beli sarung, beli kopiah, beli biskuit buat orang tua kandung kita, maka mertua pun dibeliin. Harus sama, harus adil. Begitu. Mertua, orang tua kita lebaran dikasih 1 juta, berarti mertua 1 juta. Begitu. Bahkan ya rahimakumullah, kalau seandainya kata istrinya, Mas udah kasih 1 juta aja,
ya bapak gitu kan. Kebetulan kita masih ada, mau nambahin Pak, itu lebih afdol, dilebihin. Orang tua kita dilebihin, mertua dilebihin, lebih afdol. Dan tidak ada ruginya kita ngasih orang tua, justru tambah barokah hidupnya. Itu bisa kita rasakan hadirin. Kalau kita terus ya nyenengin orang tua kita, ini semakin dibuka pintu berkah dari Allah. Jadi perlu koreksi kalau kita ini selalu banyak kegagalan dalam segala cita-cita, dalam setiap program kita terus ada hambatan. Coba perlu koreksi. Dari segi ibadah mungkin dia sudah baik di hadapan Allah. Tahajud nggak putus, duha nggak putus, tilawah Quran nggak putus. Tapi kenapa masih ada hambatan, doa susah diijabah sama Allah? Ayo cepat koreksi. Sudahkah kita birrul walidaini, bakti terhadap orang tua? Sudahkah kita birrul walidaini terhadap orang tua? Yang tahu adalah diri kita. Bahkan ada keterangan hadirin, mohon maaf, kita jangan ada khawatir. Selama kita masih setiap pada sholat baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka anak ini ada tanggungan dari Allah, rezekinya dijamin sama Allah. Tapi kalau sudah kita putus habis pada sholat, enggak ngedoain orang tua kita, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lalu gimana Ustaz kalau yang sudah enggak ada orang tuanya? Tetap baca doa itu hadirin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bentuk sayang kita terhadap orang tua kita. Maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang-orang yang tarikus shalah? Dia yang lupa mendoain orang tuanya. Kalau tahu dapat rezekinya tidak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu sumbernya pengetahuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Pentingnya kita bakti terhadap orang tua itu diajarkan oleh Rasulullah. Ada cerita hadirin. Ternyata ada amalan yang sesungguhnya ini diajarkan dalam Islam. Tapi di luar Islam sana juga dia ada yang namanya ilmu bakti terhadap orang tua. Ya. Coba kita lihat di Cina gitu kan. Bagaimana seorang anak dia ngurusin orang tuanya. Ternyata dia diberikan kemudahan urusannya sama Allah. Padahal sebenarnya itu sumber pengetahuan itu dari Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam Al-Quran di ayat yang lain bagaimana juga ketika Allah perintahkan ya kepada Nabi Sulaiman pun berdoa seperti itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi kalau kita ingin jamaah rahimakumullah hidup kita ini selalu dapat kemudahan dalam segala urusan, hubungan kita baik dengan Allah dan baik juga hubungan kita dengan tadi orang tua kita. Itu paling utama. Sumber kemudahan keberkahan dalam hidup adalah ibadah kita baik, bakti terhadap orang tua kita baik. Dan kata Nabi kalau kita baik sama orang tua, maka insya Allah anak keturunan kita ini bakal baik kepada kita. Kan pernah terjadi jamaah rahimakumullah di zaman Rasulullah, di zaman Umar itu ada seorang mengadu kepada Umar. Maka ada anaknya yang rahimakumullah, dia ini kasar sama ayahnya. Ya. Dia suka bentak ayahnya. Maka kata Umar, coba kamu koreksi pada dirimu. Apa kamu sayang kepada anakmu? Maka kata orang tadi, aku sering membentak. Nah itulah, anak adalah fotokopi daripada orang tua. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tuanya mesti akan diikuti nama anaknya. Kalau orang tuanya saleh, baik tutur katanya, selalu ya memberikan ucapan-ucapan yang karim, yang lain, yang lembut, yang sopan, yang penuh dengan ya penghormatan kepada anak kita. Saleh, assalamualaikum, saya mohon maaf. Ya, ayah minta tolong, abi minta tolong ambilin itu, beliin ini. Makasih saya, jazakallahu bil khair. Terus kalimat. Ayo sholat nak tepat waktu. Ayo nak baca Quran.
Ayo nak rajin ngaji. Ayo nak tebarkan akhlak-akhlak yang mulia, bergaul bersahabat dengan orang-orang yang baik. Maka kalimat-kalimat yang baik, ajaran-ajaran yang baik, insya Allah dimulai dari orang tua yang baik, maka anak-anak itu akan mengikuti kebiasaan yang baik yang diikuti, yang dicontohkan daripada ayah bundanya. Inilah pentingnya kita menjadi uswah, menjadi contoh. Jadi jangan sampai kita asik ya rahimakumullah nasehatin anak, tapi kita tidak menasehati diri kita menjadi orang yang segera berubah menjadi orang yang baik. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Ada baik aja, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bisa dari ayat. Oh ya, cerai betul. Ikut ibunya. Oh ya. Iya. Oh. Ayah enggak. Baru ngaku. Allahu Akbar. Iya, baik. Ya, baik. Baik. Ya, inilah perjalanan cerita hidup manusia ya, berbeda-beda. Ya, karena memang dia broken home gitu kan. Dia ada problem di masa dia punya anak, akhirnya berpisah. Dia ngikut ibunya. Lalu bagaimana ini tanggung jawab seorang ayah ya? Nah, inilah pelajaran buat kita jemaah rahimakumullah. Makanya dalam Islam kenapa sesuatu yang boleh tapi dibenci sama Allah adalah at-thalaq. Al-ghadbu ilallah at-thalaq. Ya kan? Sesuatu yang dibenci sama Allah adalah at-thalaq. Ya itulah karena efeknya luar biasa. Makanya kita lihat jemaah rahimakumullah, kadang dari anak yang broken home, yang tidak tadi ya, tidak dididik dari orang tua dari sejak dini, itu kadang-kala beda gitu kan. Karena kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, kurangnya pendidikan, ya beda dengan orang tua yang memang dia anaknya ini dibimbing ya sama kedua orang tuanya menjadi contoh, insya Allah akan beda. Tapi bagaimana kalau kasus ini sudah terjadi? Ya segeralah ayah mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Ya kan? Lalu segera minta maaf kepada anaknya. Karena dia zalim kepada anaknya, tidak bisa membimbing, tidak bisa mendidik anaknya. Padahal yang namanya ayah adalah guru, ayah adalah orang tua yang harus memberikan pendidikan kasih sayang kepada anak. Maka cukup segera minta maaf, mengakui kesalahannya, ya, lalu terus perbaiki silaturahim dengan anaknya. Ya, dan tentunya anak tadi juga harus banyak belajar agama. Walau bagaimanapun kondisi orang tua, tetap yang namanya orang tua ya orang tua. Tidak ada mantan orang tua. Tetap. Iya kan? Maka hak anak ini tetap penuhi kepada orang tuanya tadi. Kalau memang orang tuanya minta tadi ya, artinya kasih sayang, apalagi perhatian, kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau mampu anak tadi, tetap hakul walad alal walid itu berlaku. Ya, tetap berlaku walaupun kesalahan tadi terhadap ayahnya. Ya, tinggal minta ampun kepada Allah dan minta maaf. Insya Allah dimaafkan sama anaknya karena memang sudah takdir Allah, yang sudah qadarullah cerita seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera ya untuk
untuk terus mengharmoniskan dalam keluarga ini. Bagaimana caranya terus untuk membina keluarga yang harmonis, yang penuh dengan kasih sayang, rasa pengertian, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena kita berumah tangga, kita ya berkeluarga bukan hanya pengen di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat pasangan kita, anak keturunan kita sebagaimana dalam Al-Quran itu bisa dipertemukan kembali dalam surganya Allah. Begitu Pak. Jadi kita pengen istri kita ini pendamping kita di dalam surganya Allah di sana. Ya layaklah, pantaslah istri kita jadi pendamping. Karena apa? Di dunia aja kita diurusin sama istri kita yang kita nggak bisa balas biasa. Coba kalau hitung-hitungan Pak, mohon maaf ya, kita gaji pegawai rumah tangga itu sekarang 1,5 juta Pak. Istri kita cukup 50.000, 60.000 hadirin. Itu udah 3 kali makan, pagi siang sore hadirin. Udah mau bukan itu aja, nyervis kita juga gitu kan. Kalau lagi pada pegel, sayang gitu kan, aduh buat Abi nih lagi pada pegel, dipijitin sama istri. Coba kalau urut ke tukang urut Pak, 200.000 ya, makanya mohon maaf sama pasangan, jangan juga kita perhitungan. Sebaik-baik sedekah pemberian itu kepada pasangan kita, baru orang tua kita. Begitu Pak rumusnya. Jadi jangan kita sering ngasih keluar, sementara di dalam butuh ya, Masya Allah istri kita lihat tukang bakso lewat, tukang bubur lewat, itu pengen beli, cuman kondisi keuangan gak ada. Sementara mohon maaf uang kita di dompet banyak. Ini buat apa uang kita di dompet hadirin, disimpan di bank jutaan. Istri kita pengen makan, ya kan, keinginannya, seleranya, tapi nggak dipenuhin. Mohon maaf, dari bawah itu Pak, di akhirat mati nggak dibawa. Yang dibawa itu tadi itu sedekah kita sama istri, itu jadi amal soleh buat kita, dan nanti diganti Pak rezekinya sama Allah, jangan khawatir. Bapak rasain, semakin kita perhatian kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, Allahu Akbar, rezekinya banyak Allah kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi semakin kita pelit sama keluarga, Allah semakin perhitungan. Dipelitin juga sama Allah, dibatasin rezeki sama Allah. Jadi rumus, kalau kita pengen rezekinya lancar, yuk istri kita bikin senang. Kalau saya begitu tuh Pak, kalau ada rezeki udah saya mah nggak ini. Ada rezeki Ustaz benar. Nah, Umi apa pengen apa sayang malam ini? Pengen ini, beli. Gitu. Ini yang membuat kita senang, keluarga senang, Masya Allah, makan nasi goreng bareng-bareng Pak. Oh, cukup hanya 50.000 makan bareng bersama-sama tadi. Jadi rezeki bukan hanya yang namanya sifatnya materi berlebihan, jutaan, ya kan? Uang banyak, bukan. Rezeki yang hakiki adalah apabila kita dalam rumah tangga senyum, senang, bahagia, ceria. Ini adalah rezeki yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Biasakan seperti ini. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Rasulullah hadir, Nabi itu nggak ada simpanan Pak di rumah, nggak ada simpanan. Rasulullah suatu ketika pada asar buru-buru pulang. Sahabat bingung, kok biasa dikit langsung pulang. Ditanya, ya Rasul kenapa buru-buru? Saya ingat di lemari istriku nyimpan harta. Lalu hartanya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Karena ini berat nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi meninggal dunia nggak ada warisan buat anak cucunya, nggak ada gitu. Rasul kalau ada yang datang dipinjemin sama Rasul. Bukan hanya pinjemin, kasihin. Itu Nabi. Suatu ketika hadirin, ini ada seorang yang susah, nggak punya uang belanja, nggak punya macam-macam gitu kan, udah kelaparan beberapa hari. Dan di setiap sahabat pasti kalau datang ke Rasulullah nggak mungkin nggak ditolong. Akhirnya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, ini saya lagi butuh banget, tolong saya nggak makan beberapa hari dengan istri. Rasul ambil baju hadirin. Nih mudah-mudahan insya Allah laku dijual di pasar. Segitunya Rasulullah nolong sahabat. Baju yang masih disukai nama Rasulullah
Dan itu pun dapat hadiah hadirin. Nabi Muhammad tuh punya baju hanya 2, yang di jemuran 1, yang dipakai 1. Makanya malu Pak kalau kita baca sejarah Rasulullah. Kita bajunya berlosin-losin, sarungnya berlosin-losin, uangnya Masya Allah banyak, kita cukup buat sebulan 2 bulan. Nabi Muhammad hari ini makan, besok nggak ada kesimpan. Makanya kata Nabi, orang yang kaya 1, kalau kita masih ketemu nasi besok kaya. Yang kedua, orang yang kaya kalau dia masih menikmati ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang kaya apabila masih besok nyimpen ketemu buat dimakan besok. Masih punya nih 10.000, berarti kan masih bisa beli nasi uduk. Udah kaya tuh Bang. Nah kita lebih dari 10.000 hadirin. Lalu kita nggak syukur sama Allah, alangkah nggak ngikutin contoh Nabi Muhammad. Dikasihin tuh bajunya. Makasih ya Rasulullah. Berangkat ke pasar hadirin. Sampai di pasar jam yang dimuliakan oleh Allah, rupanya ada yang ngintai Pak. Ada yang ngintai. Ini punya Rasulullah pasti punya keistimewaan. Dia laporan hadirin ke majikannya. Majikannya mohon maaf, dia punya sakit, matanya lama nggak bisa buka, alias buta. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang nih, ya Pak, saya tadi ke pasar, saya yakin saya diteni nih. Ini ada orang jual baju, bajunya Nabi Muhammad, bajunya Rasulullah. Kalau begitu, udah cepat dibeli, berapapun beli harganya, walaupun berlipat beli, karena dia yakin ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibeli hadirin. Ini orang yang pertama dikasih baju sama Rasulullah. Alhamdulillah dapat uang, dia bisa jajan, bisa memberikan untuk keluarganya. Alhamdulillah kenyang untuk beberapa hari ke depan. Lalu tadi dibeli sama orang yang kaya, dia sakit, walaupun jutaan, walaupun itu berapa dirham, dinar, nggak masalah. Yang penting saya dapat baju kepunyaan Nabi Muhammad. Dibeli, dibawa tuh sama orang kaya. Apa sesampainya di sana hadirin, diciuminya baju tadi karena ini milik Rasulullah SAW. Diciumnya, diusapkan di matanya. Biiznillah ta'ala seketika membuka matanya dan bisa melihat. Apa yang dikatakan orang tadi, sampaikan, kasihkan baju ini ke Rasulullah lagi. Ini yang menjadikan asbab mata saya bisa melihat. Ini baju Pak diantarin tuh sama ya tukang pegawainya, pekerjanya ke Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ya Rasul, ini saya disuruh majikan saya. Ini baju punya engkau ya Rasul. Betul? Bukannya saya udah saya kasih ke dia? Iya, saya tahu. Dia dijual ke pasar, saya beli untuk majikan saya. Majikan saya setelah beli itu diciumnya, diusapkan ke matanya. Atas izin Allah dia bisa ya buka kembali matanya Rasulullah. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, aku bisa berikan banyak manfaat untuk orang ini. Jadi artinya dari cerita ini hadirin, bahwa kalau kita suka berbagi kepada orang lain, itu sesungguhnya membuka berkah buat kita, berkah buat orang lain, dan kembali lagi berkah itu berlipat buat kita. Jadi hadirin yang rahimakumullah, terutama kepada keluarga tadi. Kalau kita punya uang, anak kita butuh sekolah, sekolahin Pak. Sekolahin. Biar kita nggak punya warisan, yang penting anak kita ngenyam pendidikan. Standarnya sekarang apa nih seandainya? Mohon maaf kalau kita punya biaya nih S1, sekolahin biar S1. Biar nanti kalau kita nggak ada, anak kita nggak kekurangan tadi pergaulan, nggak kekurangan dia ya lapangan pekerjaan karena punya modal. Jadi kita udah nggak ada nih, alhamdulillah anak kita udah S1. Kita nggak sia-sianya rezeki hadirin. Buat nyekolahin SPP anak kita, bayar semester anak kita. Pak, ada jariah dari Allah, ada pahala yang tidak putus karena anak kita sedang thalabul ilmi, dinilai ya amaliyah yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Biar kita nggak punya apa-apa, tapi anak kita alhamdulillah punya ilmu, warisin ilmu. Nanti anak kita bakal seneng. Nah kalau udah seneng Pak, kita juga sama di alam kubur seneng. Anak kita berhasil, alhamdulillah, karirnya bagus. Dia punya tempat tinggal, alhamdulillah, punya majelis ilmu, alhamdulillah, syukur-syukur bisa mewakafkan itu buat masjid. Jariahnya buat ayahnya yang dia rela nggak nyimpen harta benda, tapi buat anaknya sekolah, anaknya mengenyam pendidikan. Warisannya setelah dia meninggal dunia, pahalanya berlipat-lipat dari Allah. Inilah orang yang sayang sama anak.
Karena apa? Kalau kita irit-irit anak kita nggak sekolah, hadirin maaf, habis juga dia, habis Pak. Ya. Tapi kalau kita wariskan ilmu kepada anak kita, justru sebaliknya, kita semakin bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya. Anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan ilmu Allah, taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, bakti terhadap orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya, insyaallah maslahat dunia dan akhiratnya. Demikian, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.